Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang telah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita berhimpun di tempat ini, kita duduk sejenak untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini jamaah kita akan membahas lanjutan dari surat Al-Haqqah. Kita sudah membahas surat Al-Haqqah ini sampai pada ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan manusia pada akhirnya nanti di hari akhir terbagi dalam dua kelompok besar. Ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tetapi ada pula yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri, dan Allah menjelaskan apa akibatnya kalau dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Kemudian sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua gambaran itu untuk menjadi pelajaran buat kita, Allah Ta'ala pada ayat yang ke-38 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala uqsimu bima tubsirun fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, ini mengandung dua makna. Para ulama terbagi dalam dua madhab dalam menafsirkan ayat ini. Apa makna dari la uqsim? La di situ sebagian ulama mengatakan la di situ adalah la zaidah, la tambahan, la penguat. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah, ya. Menguatkan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, aku bersumpah, sama seperti di dalam firman Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu disebutkan lam alif di situ adalah penguat, ya, dia penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan kalau diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai penguat, ini merupakan bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Para ulama mengatakan bahwa ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling umum dan paling luas, karena mencakup semua makhluk. Karena makhluk itu terbagi dua. Makhluk itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang mana saja. Ya, kadang-kadang pada ayat-ayat yang lain Allah bersumpah dengan bintang. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit seperti yang dibaca imam tadi, was-sama'i wat-tariq. Ya, kadang-kadang Allah taala bersumpah dengan bulan. Kadang-kadang Allah taala bersumpah dengan benda-benda yang ada di sekitar angkasa. Tetapi kadang-kadang pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal lail wal 'asr wan nahar was subh, dan seterusnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk apa saja yang dianggap penting, seperti pohon, wattin wazaitun, atau dengan tempat, waturi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi Allah taala boleh bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, kecuali kita tidak boleh bersumpah, ya, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh bersumpah misalnya mengatakan demi langit atau demi bumi kita bersumpah. Tidak boleh semacam itu. Yang boleh bersumpah semacam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga tidak boleh bersumpah dengan nabinya. Karena ada sebagian mengatakan demi Allah dan demi Rasul. Tidak demikian. Ya, tetapi bersumpah itu hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau bersumpah, falyahlif billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait bersumpah dengan Al-Qur'an. Bersumpah dengan Al-Qur'an. Ada sebagian ulama melarang bersumpah dengan Al-Qur'an karena bolehnya hanya dengan Allah. Tetapi sebagian yang lain membolehkan karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Yang dilarang itu adalah bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an itu kalam Allah. Dia merupakan sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama membolehkan bersumpah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini kaitan dengan bab sumpah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan tidak kalian lihat. Tetapi sebagian pendapat lagi mengatakan maksud dari la di situ adalah nafiyah. Allah taala tidak bersumpah maksudnya. Jadi sebagian lagi mengatakan ini maksudnya tidak bersumpah. Allah taala tidak bersumpah. Aku tidak bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat. Karena saking jelasnya kebenaran yang ada, saking jelasnya hakikat yang ada, Allah tidak perlu bersumpah. Biasanya bersumpah itu kalau ada sesuatu yang diragukan, baru bersumpah. Tapi kalau ini sudah sangat jelas, tidak perlu bersumpah. Nah, ini pendapat ulama yang lain mengatakan fala uqsimu bima tubsirun, itu maksudnya aku tidak perlu bersumpah untuk menjelaskan tentang hakikat-hakikat yang ada terkait dengan apa yang kalian lihat. Misalnya di depan saya ini ada gelas, ada minuman, ada air. Apa perlu saya bersumpah? Saya bersumpah bahwa ini adalah minuman. Tidak perlu bersumpah. Karena ini sudah sangat jelas. Demikian yang disebutkan bahwa ini maksudnya fala uqsimu bima tubsirun, aku tidak perlu bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Nah, ini yang disebutkan. Kemudian wa ma la tubsirun juga termasuk dengan apa yang tidak kalian lihat. Subhanallah, ini meliputi semua makhluk. Makhluk ini memang terdiri dari dua. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Dan ini adalah konsep di dalam Islam, di dalam Islam. Karena sebagian orang, ada sebagian kelompok, dia tidak meyakini kecuali apa yang dia lihat. Tetapi di dalam Islam tidak demikian. Ya, karena yang ada itu kadang-kadang tidak terlihat, tapi kita meyakini keberadaannya. Jadi tidak semua yang tidak kita lihat itu berarti tidak ada. Tidak demikian. Ini konsepnya orang-orang komunis biasanya. Mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena tidak terlihat. Ini mereka tidak meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata mereka. Tapi dalam Islam tidak demikian. Ya. Tidak berarti semua yang tidak bisa kita lihat tidak ada, karena dalam kenyataan banyak yang tidak kita lihat, tetapi ada. Ya. Misalnya kita meyakini ada gaya gravitasi, ada gaya tarik bumi. Kita tidak melihat itu seperti apa wujudnya, tapi ada asarnya, ada pengaruhnya. Kalau ada benda kita lempar, dia pasti jatuh ke bawah. Itu berarti ada tarikan yang tidak kita lihat tapi kita yakini. Itu baru satu hal, dan banyak hal lain yang kita yakini walaupun kita tidak melihatnya. Ya, kita tidak melihatnya. Barangkali kita pernah mendengar ada cerita menarik dari satu cerita di sekolah Uni Soviet dulu, ya, Rusia, di mana anak-anak murid-murid di sekolah itu dididik dengan cara-cara yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Misalnya ditanya, apa kursi ini ada? Apa kalian melihat kursi? Kata murid-muridnya, iya saya lihat kursi. Berarti kursi ini ada. Ada apa? Papan tulis kalian lihat? Ya kita lihat papan tulis. Berarti ada. Pada akhirnya semuanya, kemudian pada ujungnya guru itu mengatakan, apa kalian melihat Tuhan? Tidak, berarti Tuhan tidak ada. Tapi ada murid yang pintar, disebutkan ada murid yang pintar yang kemudian mengatakan, apa guru melihat akal? Tidak melihat, berarti guru tidak punya akal. Jadi seorang anak kecil saja bisa dia bernalar semacam itu. Artinya dalam konsep kita di dalam Islam, apa yang kita yakini ini meliputi apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita lihat. Dan begitu banyak sebetulnya yang tidak kita lihat, dan bisa jadi apa yang tidak kita lihat lebih banyak daripada apa yang kita lihat. Ini masuk dalam rukun iman kemudian. Ya, rukun iman itu kenapa disebut dengan rukun iman?
Karena memang landasannya adalah yakin, beriman. Tidak kita lihat, kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat adanya malaikat, tetapi kita meyakini adanya malaikat. Kita tidak melihat secara langsung bagaimana itu turunnya kitab-kitab suci, tapi kita yakin bahwa kitab suci itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat an-nar, al-jannah, ya, dan seterusnya, tapi kita yakin ada itu. Jadi di dalam konsep Islam ada begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita lihat tetapi kita yakini dia ada. Ya, ada jin, ada malaikat. Dan subhanallah, ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah taala. Bayangkan ikhwatal iman, seandainya kita bisa melihat semuanya. Kita bisa lihat jin, lihat malaikat, barangkali tidak bisa tidur gitu. Lihat semua yang ada tuh. Ya. Yang paling mudahnya adalah banyak sekali di sekitar kita ini virus, mikroba dan seterusnya barangkali yang tidak bisa kita lihat. Dan itu karunia dari Allah. Seandainya kita melihat semuanya itu, maka hidup kita tidak akan tenang. Ada yang bisa kita lihat dan itu diberikan oleh Allah kepada kita, dan ada yang tidak kita lihat. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala mengatakan fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Kemudian sesudah itu Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu kata Allah taala merupakan perkataan, ucapan Rasul Karim. Maksudnya dia sebagai muballigh, sebagai penyampai, Rasul, ya. Merupakan ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Rasul Karim, utusan Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat karim, punya sifat karim. Jadi dia adalah ucapan dari utusan sebagai pengantar. Bukan berarti bahwa ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan maksud dari Rasul di sini adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan maksud dari laqaulu rasulin karim, Rasul di sini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai utusan Allah yang menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya adalah malaikat Jibril, karena malaikat juga disebut sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua pendapat itu benar. Ya, pendapat yang mengatakan malaikat itu pendapatnya Ibnu Jarir dan seterusnya. Dua pendapat itu sama-sama benar karena keduanya merupakan utusan Allah taala. Utusan Allah dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihi salam, dan utusan Allah yang menerima Al-Qur'an untuk disampaikan kepada kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menyampaikan apa yang datang dari Allah taala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ikhwatal iman rahimakumullah kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, bahwa dia adalah penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasul. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu rasul atau malaikat Jibril, sama-sama rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kedudukannya yang mulia. Dan yang menarik adalah kemudian Allah taala mensifati rasul tersebut dengan ungkapan karim. Dia adalah karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ambil ini maknanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengatakan sifat dari Rasulullah, utusan Allah itu adalah karim. Apa maknanya karim? Makna karim itu banyak. Kita ambil dua di antaranya. Makna karim itu yang pertama adalah
Karim itu pemurah. Kalau ada orang yang dermawan, suka memberi, ya, suka menolong, kita sebut ini orangnya karim. Orangnya karim, pemurah sekali dia, baik sekali dia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kita ragukan kebaikan beliau, kedermawanan beliau, ya, kemurahan beliau. Beliau adalah orang yang sangat pemurah. Dan karunia yang paling besar yang dipersembahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah da'watul Islam. Beliau yang berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam kepada kita. Beliau yang berdakwah kepada kita. Ini anugerah yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita tidak hidup tanpa Islam, tidak kenal Islam. Siapa yang memperkenalkan Islam kepada kita kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan segala pengorbanannya beliau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Beliau yang berjasa luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan segala sifatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam karim, betul-betul pemurah, betul-betul baik hati. Ingin kita selamat, ingin kita bahagia, ingin kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang selalu berdoa, ummati ummati, ya Allah tolong umatku, ya Allah tolong umatku, ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam karim. Beliau memberikan apa yang beliau punya. Apa yang beliau punya. Kalau ada orang yang minta kepada beliau, disebutkan dalam riwayat, beliau tidak mengatakan tidak ada. Selalu beliau berusaha untuk memberi. Ini sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karim. Dan bentuk kemurahan yang paling besar adalah Rasulullah yang mengantarkan risalah Islam ini kepada kita. Maka disebut oleh Allah Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Betul-betul karim, betul-betul pemurah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu wajar kalau kemudian orang-orang membela Rasulullah itu luar biasa, dengan pembelaan yang luar biasa. Itu wajar, sangat wajar. Karena cintanya kepada Rasulullah, karena tahu jasa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berdarah-darah, beliau yang berkorban, ya, beliau yang rela menderita karena siapa? Karena untuk umatnya. Ya. Beliau datang ke Taif dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwah beliau, tapi ternyata tidak diterima. Malah beliau dilempari batu. Dari yang kecil sampai yang besar, Rasulullah lari terbirit-birit, lari ke sebuah kebun, berdarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepadamu, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, aku ini tidak punya strategi yang bagus. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, aku dipandang rendah oleh manusia, begitu rupa, dilempari, diusir. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah putus asa? Tidak sama sekali. Demi untuk umatnya Rasulullah terus berjuang. Sampai beliau mengatakan, illam yaku bika ghadabun alayya fala ubali. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, enggak apa-apa. Aku terus berjuang. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam karim. Ya, tidak ada orang yang lebih pemurah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Atau karim makna yang kedua, karim itu akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Dan itu tidak kita ragukan, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut karim. Nah, ini sosok yang datang, yang
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi Allah taala mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Kata Allah, ingat, Al-Qur'an itu bukan ucapan seorang penyair. Bukan ucapan seorang penyair. Tidak demikian. Wa ma huwa biqauli syair. Walaupun kadang-kadang dia bersaja, ya, walaupun kadang-kadang dia bersaja, tapi sajanya itu beda. Tidak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Makanya para penyair dulu, Labid bin Rabi'ah misalnya, penyair yang terkenal di kalangan Arab, yang sampai syairnya itu, orang Arab itu memang senang bersyair. Ya, memang mereka senang bersyair sampai ada lomba tersendiri untuk membuat syair-syair. Yang bagus syairnya itu ditempel di dinding Ka'bah sebagai bentuk penghargaan yang disebut dengan al-mu'allaqat. Syair-syair yang ditempel di dinding Ka'bah, digantung di Ka'bah. Itu penghargaan. Tetapi seorang Labid yang syairnya digantung di Ka'bah, ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, beliau geleng-geleng kepala. Ini menakjubkan luar biasa. Ini tidak seperti yang kita buat. Ini beda ini. Akhirnya dia masuk Islam. Dia bersyahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini memang bukan syair. Beda dengan syair. Yang tahu bedanya adalah mereka yang biasa bersyair. Nah, jadi Allah taala mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Cuma sayangnya kalian tidak beriman, kata Allah. Kalian tidak, ini bukan syair. Dia bukan ucapan seorang penyair. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai penyair. Wala biqauli kahin, dan dia juga bukan ucapan dukun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap dukun. Ya, dukun itu apa pekerjaannya? Biasanya dia membaca mantra-mantra tertentu. Dia baca mantra. Ya, dia buat orang terpengaruh, dihipnotis dan seterusnya. Itu dukun gitu. Dan mereka menyamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dukun karena dengan ucapannya orang jadi terpengaruh. Sehingga Rasulullah dituduh sebagai kahin, dukun. Bahkan lebih dari itu disebut sebagai tukang sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, karena memisahkan antara seseorang, ya, dengan istrinya, dengan pasangannya dan seterusnya. Ini tuduhan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengatakan wala biqauli kahin. Al-Qur'an bukan perkataan seorang dukun, beda. Dia bukan mantra. Apa yang dibaca oleh Rasulullah bukan mantra. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh kalian tidak bisa mengambil pelajaran. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun langsung dari Tuhan semesta alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran, bukan dari manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, saya teringat dengan satu riwayat terkait dengan ayat-ayat ini. Riwayat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menarik karena ada beberapa versi. Versi yang pertama yang sering kita dengar adalah Umar bin Khattab ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menemui Rasulullah. Dia sudah membawa pedangnya, ingin mendatangi Rasulullah, tapi di tengah jalan ketemu dengan orang yang mengatakan, "Kau mau kemana?" "Saya mau menemui Muhammad." "Kenapa?" gitu. Dia macam-macam dia ungkapkan. Lalu orang tadi mengatakan, "Enggak usah jauh-jauh. Saudaramu yaitu Fatimah sudah masuk Islam." Fatimah sudah masuk Islam. Betapa marahnya Umar, akhirnya dia datang ke rumah Fatimah, adiknya sendiri. Dia datang, Fatimah, dia ketok itu pintu dengan keras. Lalu dia masuk. Ternyata yang ada di dalam rumah itu ada Khabbab,
ada suaminya Fatimah dan Fatimah sendiri adiknya. Apa yang kalian lakukan? Ada yang disembunyikan oleh mereka, dipaksa oleh Umar. Kemudian Umar mengambil secari kertas yang isinya adalah surat Thaha. Dibaca oleh Umar, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Ini Umar langsung geleng-geleng kepala. Ini apa ini? Ucapan-ucapan yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Apa ini? Aneh gitu ya. Menghujam ke dalam hatinya, dan itu yang menggerakkan Umar kemudian untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersyahadat. Ini satu riwayat. Tapi riwayat yang lain menegaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah pada satu malam datang ke Ka'bah. Ketika dia datang ke Ka'bah, lalu dia lihat ada satu sosok di situ yang sedang melaksanakan sholat. Ternyata ketika didekati itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengarkan dari awal. Rasulullah kebetulan membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal surat. Didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Indah sekali, kata Umar. Indah sekali apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, memang Al-Quran itu punya daya ya yang berbeda. Masya Allah. Banyak orang-orang yang walaupun dia tidak beriman, tapi dia mengakui keunggulan Al-Quran Al-Karim. Ya, dan itu yang membuat banyak orang masuk ke dalam Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk, tapi dalam hatinya ada kekaguman tersendiri terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi aneh kalau ada Muslim tidak kagum kepada Al-Quran, ya, malah mencela Al-Quran atau menghinakan Al-Quran, itu menjadi sangat aneh, ya, menjadi sangat aneh. Ada sesuatu dalam hatinya. Nah, Umar bin Khattab dia kagum terhadap Al-Quran. Dia dengarkan baik-baik apa yang dibaca oleh Nabi, sampai pada satu titik dia mengatakan, ini seperti syair ini. Indahnya itu seperti syair, kata beliau. Langsung Allah Ta'ala ketika itu Nabi membaca ayat ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dia bukan ucapan seorang penyair. Terperanjat Umar bin Khattab. Terperanjat Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, terlintas dalam hatinya, kalau begitu ini ucapan dukun gitu ya. Kemudian ternyata dibaca oleh Nabi, wala biqauli kahin. Dia bukan pula ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Ketika itulah Umar tersungkur. Lalu sesudah Rasulullah selesai dari salatnya, beliau mengucapkan syahadat. Ini masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah. Jadi beda, dia bukan karya manusia, bukan gubahan manusia, bukan karangan manusia, tapi dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an, kita hadirkan perasaan kita sedang membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala yang punya kedudukan istimewa. Ya, punya kedudukan istimewa. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya taqawwala alaina, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat-buat, mengada-adakan perkataan lalu menisbatkan kepada Allah, ya, perkataan tersebut ngaku-ngaku itu berasal dari Allah padahal bukan dari Allah, dan ini adalah satu kejahatan besar. Ya, berbohong atas nama manusia saja itu adalah satu kejahatan, apalagi berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Ta'ala menegaskan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya dia mengada-adakan lalu mengaku dia bahwa itu semuanya berasal dari Allah, seandainya dia berdusta, apa kata Allah Ta'ala? La akhadna minhu bil yamin. Pasti kami sudah akan memberikan hukuman kepadanya. Pasti Allah sudah menghukumnya. Allah tidak akan membiarkan orang
yang berdusta atas namanya. Itu kejahatan yang paling besar. Dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sangat serius. La akhadna minhu bil yamin. Sampai disebutkan bil yamin. Kenapa Allah taala mengatakan dengan tangan kanannya? Karena tangan kanan ini simbol kekuatan. Artinya hukumannya tidak main-main, ini serius. Dengan segala kekuatan Allah taala akan menghukum orang yang berdusta atas nama Allah taala. Karena enggak boleh kita kemudian mengatakan ini katanya Allah dalam Al-Quran, padahal tidak ada, tidak boleh. Ya, ini adalah dosa yang sangat besar, kejahatan yang sangat besar. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Bahkan lebih daripada itu, Allah mengatakan kami akan putuskan tali urat jantungnya, kata Allah. Kami akan putuskan tali urat jantungnya. Ini ancaman yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan kalau itu yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu kepada manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini tegas Allah taala mengatakan, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Tidak ada yang bisa menghalangi Allah taala untuk melakukan hal itu. Ya, tetapi tentu saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah memang benar-benar Al-Qur'an Al-Karim. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tadhkir. Al-Qur'an itu peringatan. Al-Qur'an itu pelajaran. Buat siapa? Buat yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak bisa dia mengambil pelajaran. Kalau tidak bertakwa, tidak bisa dia mengambil ibrah dari Al-Quran itu. Ya, orang yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil petunjuk, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, hanya orang yang punya sifat takwa. Dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena itu banyak orang yang tahu dia tentang Al-Quran, ngerti ya tentang Al-Quran, faham dia tentang, tapi belum tentu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ada orang yang katakanlah dia cendekiawan Muslim, ya, intelektual Muslim, atau bahkan tahu dia tentang makna ayat-ayat Al-Quran, tapi pengetahuannya tidak mengantarkan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani, dia jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Ini bukan muttaqin. Karena itu Allah taala memberikan batasan, siapa yang bisa mengambil pelajaran? Orang yang bisa mengambil pelajaran itu yang bertakwa. Walaupun ilmunya sedikit barangkali, ilmunya tidak banyak, tapi ada ketakwaan di dalam hatinya, bermanfaat itu ilmu. Apa yang dia pelajari dari Al-Quran itu akan memberikan manfaat yang besar. Itu yang didapatkan oleh sahabat. Sahabat itu bukan profesor, bukan doktor yang punya gelar-gelar banyak, yang kuliah sampai begitu rupa, belajar sana sini. Sederhana sahabat itu. Mereka beriman, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayatnya, diresapi oleh mereka, dihayati oleh mereka, dijadikan bekal oleh mereka, diamalkan dalam kehidupan. Mereka menunjukkan ketakwaan kepada Allah, maka mereka menjadi orang-orang terbaik yang disebut oleh Allah sebagai khaira ummah. Gampang, dengan Al-Quran itu begitu. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar ilmu yang dipelajari ini, macam-macam tentang nasikh, mansukh, asbabun nuzul dan seterusnya, hanya sekedar teori. Tidak demikian. Al-Quran itu diturunkan untuk jadi petunjuk bagi kita. Apa yang kita dapatkan dari ayat itu? Apa merubah kehidupan kita? Apa membuat lebih baik kehidupan kita?
Apa kita menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala atau tidak? Itu ukurannya. Itu yang disebutkan oleh Allah. Betul dia hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Secara khusus yang bisa mengambilnya sebagai petunjuk adalah orang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak bisa. Maka mudah-mudahan ketakwaan itu ada dalam diri kita. Hati. At-taqwa di mana itu tempatnya? Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kalau hatinya sudah beres, kalau hatinya sudah bersih, dia bisa menampung ayat-ayat Allah. Dia bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya sudah beres. Tapi kalau hatinya banyak penuh dengan penyakit, hasad, dengki, iri dan seterusnya, sombong, tidak bisa. Al-Quran itu akan mental lagi. Tidak punya takwa. Takwa itulah yang menjadi syarat Al-Quran itu bisa diterima. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Maka kalau kita Utsman bin Affan misalnya mengatakan, seandainya hati kita ini bersih, benar iman kita, insya Allah kita akan merasa tenang ketika baca Al-Quran. Tidak jemu, tidak bosan dengan Al-Quran, nyaman bersama dengan Al-Quran. Ini menunjukkan ketakwaan. Karena itu standar dan ukurannya seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Kalau kita merasa nyaman, kita baca Al-Quran, dengan petunjuknya kita jadi semakin yakin, bersyukurlah, bergembiralah, itu tanda ada ketakwaan di dalam hati kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran terasa masih hambar dan seterusnya, berarti ada yang perlu diperbaiki pada hati kita ini. Nah, ini yang disebutkan wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Kata Allah Ta'ala, wa inna lana'lam anna minkum mukadzibin. Kami memang tahu ada di antara kalian itu yang tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kami tahu. Jangan dikira Allah Ta'ala tidak tahu. Allah tahu siapa yang mendustakan ayatnya, siapa yang beriman kepadanya. Allah Ta'ala tahu semuanya. Karena ini ujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk menseleksi kemudian siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima, siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Semuanya tahu. Allah Ta'ala tahu. Ada takdzib, ada yang mendustakan, dan mendustakan itu macam-macam bentuknya. Ada yang mendustakan dengan lisan, ada dia tidak percaya, lisannya menunjukkan dia tidak percaya, ada yang bukan dengan lisan, barangkali lisannya mengatakan saya percaya kepada Al-Quran, tapi tingkah lakunya menunjukkan dia tidak percaya sama Al-Quran. Ada takdzib dengan anggota badan, tingkah lakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya. Buktinya dia tidak mau sholat, tidak percaya berarti. Buktinya dia tidak mau melakukan ibadah, tidak melaksanakan perintah Allah, berarti dia mendustakan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak percaya itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Bisa dengan hati, hatinya tidak percaya. Bisa dengan lisan, ya, lisannya menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Atau bisa dengan amal perbuatannya menunjukkan dia tidak. Karena itu iman itu terwujud dalam 3 hal tadi. Iman itu di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Kalau kita yakin kepada Allah, kepada Al-Quran, buktikan itu pada 3 tataran itu. Hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita percaya. Ya, misalnya contoh sederhananya sekarang ini, kenapa kita sholat? Karena kita percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang namanya percaya. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Dan dia akan menjadi penyesalan nanti bagi orang-orang kafir. Orang kafir akan menyesal. Sekarang dia merasa bangga, sekarang dia merasa
gembira, ya. Tapi nanti pada saatnya mereka akan menyesal. Ya, manusia ini sebentar hidupnya di dunia. Nanti pada saatnya akan terlihat mana yang betul-betul gembira, mana yang nanti akan bersedih dan menyesal. Orang yang tidak beriman di dunia, dia akan menyesal nanti di akhirat. Orang yang tidak percaya kepada Allah, dia akan menyesal. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, insya Allah, karena kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan kata Allah itu adalah keyakinan yang hak. Keyakinan yang hak. Apa maknanya? Di dalam Al-Quran ada, ya, karena ini kaitannya dengan orang-orang kafir tadi. Kapan mereka menyesal itu? Memang tidak di dunia, nanti di akhirat mereka akan menyesal, dan Allah mengatakan itu hakul yakin. Penyesalan mereka nanti di akhirat itu merupakan bentuk hakul yakin. Kenapa itu dikatakan oleh Allah sebagai hakul yakin? Karena ayat al-yakin itu ada 3 tataran, dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama adalah ilmul yakin, ya, ada yang disebut dengan ilmul yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin, dan yang paling puncaknya adalah hakul yakin. Apa bedanya antara ketiga itu? Ilmul yakin, yakinnya itu karena tahu. Sekarang ini kita yakin ada surga, ada neraka. Apa kita lihat? Kita nggak lihat, tapi kita percaya, kita tahu. Dari mana kita tahu? Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita yakin, berarti sampai pada tataran ilmul yakin. Kalau kita yakin berdasarkan ilmu. Apa kita tahu? Misalnya yang belum pernah ke Eropa, kita yakin ada Eropa itu. Yakin. Dari mana kita? Karena informasi dari orang-orang kita dapatkan ada yang namanya benua Eropa. Kita yakin. Kalau yakinnya kita karena informasi yang kita dapatkan, itu disebut dengan ilmul yakin. Orang yang tidak pernah ke Mekah, tapi dia dapat info di Mekah macam-macam, dia yakin. Yakinnya itu disebut dengan ilmul yakin. Yakin karena tahu, yakin karena info yang dia dapatkan. Itu yang namanya ilmul yakin. Tapi kalau ainul yakin lebih daripada itu. Ainul yakin, yakinnya itu karena dia lihat langsung. Dia lihat secara langsung. Dia menyaksikan langsung. Dan beda antara orang yang yakin karena info dan orang yang yakin karena melihat langsung. Mana yang lebih kuat? Yang melihat langsung. Dan itu yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang. Yakin Ibrahim. Apa Ibrahim tidak yakin? Yakin. Cuma yakinnya ketika itu sampai pada tataran ilmul yakin. Dia ingin lihat langsung dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Nah, ini tatarannya lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi, yaitu dengan mata kepala dia lihat langsung. Ainul yakin. Jadi nanti kalau orang yang tadinya tidak tahu Mekah, lalu dia lihat dari atas, misalnya dari pesawat, ada Mekah ternyata. Nah, itu dia lihat berarti sampai pada tahap ilmul yakin, ainul yakin. Ya, sampai pada tahap ainul yakin karena dia lihat secara langsung. Nah, hakul yakin lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar melihat, tapi langsung merasakan. Dia langsung merasakan. Ya, dia tidak hanya mendengar informasi tentang Mekah, melihat Mekah, tapi dia langsung berada di tengah-tengah Mekah. Itu namanya hakul yakin. Dia tidak hanya mendengar ada madu, manis rasanya, bagus. Dia tidak hanya mendengar itu, dan dia tidak hanya melihat, langsung dia rasakan. Dia cicipi itu madu, itu hakul yakin. Jadi hakul yakin itu langsung merasakan. Kapan orang kafir itu menyesal? Ketika dia merasakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang barangkali dia baru dengar informasi, masih tidak menyesal dia. Tapi nanti ketika dia merasakan siksa dari Allah, itu hakul yakin, baru dia merasakan siksa itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala.
wa innahu lahaqqul yaqin. Kalau kita inginnya kita merasakan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru kita tahu. Ya, nanti insyaallah kita akan melihat jannah dan kita akan merasakan kenikmatan yang ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Karena itu sucikan Allah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya yang maha agung. Kita sebut Allah taala, kita sebut nama Allah, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih dengan banyak menyebut nama Allah taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah kalau dibacakan ayat ini mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan iman kepada kita semuanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, bisa mengamalkan ilmu dengan baik dan mengantarkan kita ke dalam jannahnya insyaallah. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan oleh jamaah, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala bersumpah karena ini ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, ya. Jadi ingin menyampaikan sesuatu. Kapan orang bersumpah? Itu pertanyaan dasarnya. Kapan orang bersumpah? Kapan kita bersumpah? Kapan kita butuh sumpah ketika kita bicara? Kan nggak mesti kita kalau bicara sumpah kan nggak mesti. Kapan kita bersumpah? Biasanya kita bersumpah kalau kita merasa orang yang mau mendengarkan informasi kita ragu-ragu. Nah, biasanya kita bersumpah demi Allah. Nah, itu baru kita kemudian baru sampaikan agar dia yakin. Nah, Allah Ta'ala mau bicara, mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan wahyunya kepada siapa? Kepada kita. Nah, agar kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Allah bersumpah agar semakin kuat tekanannya, ya. Nah, jadi sumpah itu tidak selalu Allah Ta'ala bersumpah, tapi ada saat-saat tertentu ketika akan menyampaikan informasi yang penting, yang besar kemungkinan ini diragukan oleh manusia, Allah Ta'ala bersumpah, ya, sehingga manusia tidak ragu, itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان